Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain ala murniya wadin. Wassalatu wassalamu ala sabila ambiya wa mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, selesai saya ini gini loh. Ada resiko yang saya tanggung gitu loh kemarin ketika menyelesaikan riba. Jadi yang kemarin di BPR Legian itu saya kurang uang sekitar 250 juta dan itu saya minjem ke istri saya, jadi tabungan istri saya, cadangannya dia saya ambil dulu. Dan itu pun saya juga ada cadangan saya untuk bayar kuliah anak saya siapin sekitar 2 jutaan juga hilang gitu. Jadi intinya apa, terus yang lainnya saya tadinya kan mau perbaiki villa saya dulu gitu. Saya ada villa baru 70%, 70-80%, butuh dana sekitar 500 jutaan gitu. Kalau itu selesaiin terus saya jual, akhirnya saya dapat, akhirnya villa itu saya nggak lakukan itu gitu. Karena kalau saya lakukan itu kan habis untuk bayar. Kebetulan sekarang ini kemarin tuh dikasih diskon cukup besar untuk nyelesain dua sertifikat saya itu di BPR Legian. Jadi saya dapat diskon hampir bayar cuma bayar sepertiga gitu. Jadi karena saya bayar cukup rendah segala macam-macam, dan saya pikir karena mereka juga mepet waktunya gitu, harus selesai dalam beberapa minggu. Oke, tadi loh saya habis-habisan sob. Jadi tapi resikonya adalah apa? Kemarin alhamdulillah satu masalah selesai. Yang tadi 200 juta tadi saya siapkan kan untuk anak saya kuliah gitu. Karena kemarin di SBMPTN kalau kakaknya kan lulus diterima di Unibrau. Nah adiknya ini SBMPTN yang kemarin ternyata ditolak. Waduh, mir saya. Mulai ragu-ragu apa saya bayarkan ini dulu apa tuh saya bayar ini dulu apa untuk hutang riba saya di Pegadaian, dan juga di Pegadaian juga besar sob, hampir 200-an gitu di Pegadaian, dan di bank itu menebus itu apa gimana gitu. Nah akhirnya saya putuskan saya nekat aja gitu. Jadi untuk biaya kuliah anak saya 200 jutaan saya pakai segala macam-macam, terus uang saya yang lagi saya pakai tutupin kekurang 250 juta saya pinjam ke istri saya gitu. Jadi itu semua. Jadi kemarin saya selesaikan Pegadaian selesai, terus itu selesai dibayarkan semua. Akibatnya tau gak sob? Akibatnya parah sob. Jadi tapi alhamdulillah yang kuliah itu ternyata apa? Ternyata anak saya kemarin diterima di SBMPTN dan UKT-nya juga murah lagi. Jadi sekitar berapa? 3,5 jutaan, harusnya 10 juta dia dapat 3,5 juta. Saya nggak ngerti ya apa karena apa gitu. Padahal saya isinya dengan sesuai dengan apa yang saya lakukan ke kakak saya, dengan seperti kakaknya gitu, penghasilan segala macam-macam. Tapi penilaian dari ini saya dapat ini, dan alhamdulillah ternyata kan itunya nilainya juga besar juga gitu kalau dinilaikan uang. Jadi kadang-kadang kesempatan kayak tadi bisa diterima itu. Kalau saya daftar layout ini kan bisa 50 juta mungkin habis, mungkin hampir 200-an mungkin kalau memang ini. Dan kakak saya aja, kakak ipar saya kemarin hampir 250 juta gitu untuk anaknya bisa kuliah gitu di salah satu universitas di mana gitu, di Surabaya gitu. Dan ini alhamdulillah ternyata udah. Tapi beratnya apa sekarang ini? Sekarang ini saya dipacu, dimaki. Istri saya cukup marah, bukan dimaki ya. Istri saya cukup marah karena apa? Sekarang dia kekurangan uang untuk di tabungannya, karena kan saya memberikan gaji juga nggak full ke dia gitu, hanya sebagian aja yang saya penuhi gitu. Jadi dia marahnya luar biasa, macu saya, dan saya marah enggak gitu. Jadi ketika itu terjadi, kalau istri itu wajar, kalau istri itu khawatir ya, dia kurang sana. Memang susah sih, menghemat itu susahnya luar biasa sob. Ngomongnya tak bisa gitu, tapi nyatanya susah gitu. Mesti kadang-kadang kalau perempuan kan tidak ngeliat gitu, lagi krisis apa gimana di dapur harus ngebul terus gitu. Dan itu ternyata apa, karena memang ya susah lah gitu loh. Kalau jadi apa ya, kalau keluarga yang sudah medium kayak saya gini, mungkin orang-orang juga nggak bisa hanya keluar hanya 5 juta 10 juta kurang sob per bulannya gitu. Karena listrik, air, dan yang lainnya aja itu udah hampir 4 juta 5 juta gitu. Dan yang wajib saya bayar gitu, listrik, air, telepon, segala macam-macam, belum biaya-biaya lainnya gitu, yang rutin dibayar gitu. Terus nah sekarang tambah biaya hidup gitu, kurang sob. Jadi mau gak mau, dan ketika kita ditekan untuk oleh istri seperti itu segala macam-macam, saya jadikan itu bukan masalah gitu. Tapi saya harus bekerja lebih kreatif lagi, lebih ini lagi, dan saya harus berdoa lebih minta maaf Allah lebih kuat lagi, tahajudnya dikuatkan, semuanya dikuatkan, ditambahkan gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi itu adalah resiko sob yang diambil, dan paling saya bilang tenang aja, kalau seandainya kita udah berkah, nggak ada riba lagi,
insya Allah pekerjaan saya bisa berkah pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi saya yakin pekerjaan-pekerjaan lainnya bisa jalan juga gitu. Jadi kalau sob ini, kalau kadang setiap masalah itu, apalagi dengan istri, kadang kita kalau saya masalah di luar itu masih mending loh, tapi masalah dengan istri, istri atau keluarga itu berat sob. Kadang-kadang konsekuensinya nggak semudah yang dibayangkan gitu, nggak semudah yang dipikir, yang dijalani gitu. Kenyataannya nggak juga gitu. Tapi kalau masalah luar masih mending, saya bisa handle, bisa kuatkan gitu. Dan sekarang ini saya harus nagihin beberapa orang yang punya potensi untuk menghasilkan uang gitu. Doain sob ya, saya lagi jual ruko bersama, saya ngasih DP saya mungkin setengahnya mungkin akan dibalikin ya, nilainya lumayan. Saya dulu beli ruko tapi saya hanya ngasih down payment, bukan DP ya. Sebagian udah saya bayar, saya tidak teruskan karena dulunya kan rencananya saya mau dengan pelunasannya dengan pinjam bank gitu. Tapi saya udah tobat riba, saya nggak mau lagi. Dan ternyata orang yang punya ruko berbaik hati, padahal gini aja, kita jual barang, kita renovasi, jual barang, udah kita apa, nanti kita keluarkan apa yang Pak Ridwan keluarkan, mungkin saya langsung saya bayarkan gitu. Tapi tidak ada tambahan apapun ya, enggak, saya setuju, oke nggak apa-apa gitu. Malah kurang-kurang dikit nggak masalah bagi saya gitu. Yang penting balik lagi uangnya gitu. Tadinya kalau nggak balik juga saya udah pasrah aja gitu. Nah sekarang ini ternyata apa ya, itu dia, itu satu. Terus ada beberapa orang, jadi mudah-mudahan dilancarkan sob ya penjualan itu. Mudah-mudahan 2-3 bulan ini beres supaya saya bisa kembalikan hutang saya ke istri saya gitu. Dan hutang saya ke istri saya cukup gede sob, ratusan juta ya. Mungkin 500 sampai 800 juta saya hutang gitu. Ya kalau istri kan gitu nilainya. Padahal kita beli perhiasan segala macam-macam, dijual ya hutang juga gitu. Apapun dihitung nggak apa-apa, hitung aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak masalah hutang sama istri segala macam-macam. Dan ketika saya udah laku satu properti atau 2 properti, saya lunasi lagi gitu. Jadi saya ingin istri pun harus kaya sob, jangan sampai dia kekurangan banget kalau di akhir hidupnya gitu, atau di masa-masa hidupnya. Dan ini ngacu pada pengalaman saya belajar dari orang tua saya, Haji Daud Ahdini almarhum ya. Dia meninggalkan istrinya atau ibu saya itu dengan harta yang cukup gitu. Jadi ketika beliau meninggal, waktu hidup udah disiapkan tanah ini punya ibu, disiapkan. Jadi ibu saya tuh punya tanah sob. Dia beberapa tanah, jadi dibagi-bagi, dihibahkan beberapa, termasuk saya punya tanah juga di Cilengsi sana 200 meteran gitu. Jadi saya dikasih tanah segala macam-macam, bla bla bla. Kalau ada dari saya juga sama, dibagi-bagi harta segala macam-macam, termasuk ibu saya gitu. Jadi bukan diwarisnya di situnya gitu, termasuk ya itu tadi, ditinggalkan beberapa tanah sehingga kalau dijual satu aja dia bisa hidup 2-3 tahun. Betul sob. Ketika orang tua bapak saya meninggal ya, ibu saya tidak kekurangan uang, itu kecukupan gitu. Jadi jangan sampai kekurangan kalau ibu itu ya, karena ibu pun uangnya pun bukan buat dia sendiri, tapi untuk siapa? Untuk anak-anaknya juga yang mungkin di keluarga kan tidak ada mampu semua, ada yang nggak mampu juga. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua, dan ini pelajaran hidup dari saya. Jadi saya ambil resiko seperti ini. Barusan juga saya dimarahi, bukan dimarahi, diskusi, istri saya marahi, ngejar, makanya saya juga harus berusaha. Dan saya nggak minta pada siapapun, saya minta pada Allah. Saya balikin lagi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, imam Allah dan nasir. Demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya, saya gudang kesalahan, kalau kurang banyak kurangnya, saya gudang kekurangan. Saya fakir ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan, doakan mudah-mudahan saya ditambah terus ilmunya. Demikian ya saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.